got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. Apakah siap kamu hula-hula itu? Badan tulang matanya rasa berat tak? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah selesai melakukan aktivitas sebelumnya. Sebentar lagi kami juga akan berangkat ke gereja Tuhan untuk pemberkatan untuk kami. Pesta adatnya semua akan berjalan dengan baik. Kami juga akan mempercayakan kesehatan keluarga semua kepada kami. Kami akan melaksanakan sukacita daripada Tuhan. Pada saatnya kami akan berangkat Tuhan ke gereja, tolong kami perjalanan agar kami sehat selalu dan sampai di sana tiba dengan selamat. Terpuji Engkau Tuhan. Kami serahkan segala aktivitas kami hari ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a boy, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Takas di Pakatayota, di Isa dan di Tahita, di Manuguton,
Ulaw sarapa pagi do hita mabuhay ulaw ta maparhurasa di hita namar hula buru. Jadi naruha songoni marat ulangat Akan hubungan pernikahan kita berdoa dulu dan kita menikmati hidangan yang telah disediakan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, Allah yang penuh kasih dan setia, kami berkumpul di hadapan-Mu hari ini. Terima kasih Bapa karena penyertaan-Mu keluarga besar Rico dan Kathleen pada hari yang sangat istimewa ini. Sebentar lagi kami akan mengantarkan mereka berdua untuk menerima. Kami menyerahkan seluruh setiap prosesi, memberikan ketenangan bagi mereka. Sebelum kami melangkah ke rumah-Mu ya Tuhan, kami hendak mengatur syukur atas berkat jasmani yang telah Engkau sediakan di meja ini, kesehatan dan sukacita bagi tubuh kami, sehingga kami semua dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh semangat dan sukacita daripada-Mu. Terima kasih kepada tangan-tangan yang telah menyiapkan hidangan ini. Berkati mereka dalam limpahan Tuhan. Amin. Amin. I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday I'll share his home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. He looks perfect. I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Sampai saat ini kami terus melihat kebaikan-Mu Tuhan. Sampai di acara sarapan pagi kami sudah berlangsung dengan baik. Sebentar kami akan memasuki putra putri kami menerima berkat pernikahan dari cara ibadah, bahkan sampai nanti kami bertemu di acara pesta. Dalam semua pesta kami ini supaya berlangsung dengan baik, tak kurang saya datang ke acara ini dan memberkati semua, permudah langkah mereka untuk boleh tiba bersama dengan bersyukur semua berkat-Mu bagi keluarga besar kami. Amin. Amin. Jadi orang mereka akan amat bertumbuh. Catatan sipil bentar nanti. Oke, baik, selamat pagi. Shalom. Kedua calon mempelai yang berbahagia, para orang tua, para saksi dan keluarga yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan karena pada hari yang berbahagia ini bisa bertemu di Gereja Kristen Paksi Gunung dalam rangka sebentar lagi akan menyaksikan pernikahan saudara Adam dan saudari Kathleen yang pemberkatannya akan dilaksanakan secara agama Kristen dan sekarang dicatat secara hukum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami berkewajiban secara hukum menyampaikan pada saudara berdua bahwa perkawinan saudara menurut hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa atau berdasarkan pada agamanya. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila telah melaksanakan pernikahan atau pemberkatan secara agama, kemudian dicatat secara hukum. Dalam hal ini karena acaranya berlangsung pada hari yang sama, maka dapat dilaksanakan terlebih dahulu pencatatan sipil. Baru sebentar lagi diberkati di Gereja Kristen Indonesia Palsi Gunung yang sedianya dilayani oleh Bapak Pendeta Boaz Pepalem Tarigan. Dan secara prinsip juga perkawinan saudara menurut hukum dipersyaratkan menganut asas monogami, di mana seorang pria hanya diperbolehkan saja memiliki seorang istri, demikian juga sebaliknya. Tentu saja ini menjadi harapan, dukungan dan doa kita bersama. Semoga pernikahan saudara hari ini bisa menjadi pernikahan yang hanya pertama dan terakhir dalam kehidupan. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. Atas penandatanganan akte perkawinan ini, dengan telah ditandatangani akte perkawinan ini, maka pada hari ini Sabtu tanggal 20 Juni 2026 di hadapan para saksi, orang tua dan keluarga yang hadir di tempat ini, kami mencatat secara resmi perkawinan saudara Adam Yosafat Noveriko Damani dan saudari Kathleen Basana Putri Siara sebagai pasangan suami istri yang sah baik secara agama Kristen maupun menurut hukum negara. Dengan resminya pencatatan ini, maka putra-putri yang akan dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan ini semuanya memperoleh pengakuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Demikian juga segala harta kekayaan yang dimiliki ataupun yang diperoleh sejak hari ini dan selama hidupnya menjadi milik bersama. Demikianlah pencatatan perkawinan ini. Kami atas nama kantor dan pribadi menyampaikan selamat berbahagia pada keluarga besar dari Gunung Mempelai dan selamat berbahagia khususnya pada Noveriko dan Kathleen. Selamat menempuh hidup baru. Baik, saya mengucapkan surga dan mengucap syukur Bapak atas seluruh penyertaanmu dalam kehidupan kami, dan saat ini kami sudah hadir Tuhan di persiapan untuk pernikahan yang kudus, yang suci di hadapan-Mu ini Tuhan. Kaulah yang berkati seluruh yang bertugas, baik pendeta, tua, musik di Tuhan, juga memberikan kesiapan hati bagi kedua pasangan mempelai, Riko dan Kathleen Bapak, dalam menempuh kehidupan mereka yang baru berikutnya Bapak. Kami berserah sepenuhnya di serangkaian ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan segera mulai ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini. Kita akan mengikutinya dengan hikmat. Ketika dua insan, dua manusia, Riko dan Kathleen, dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan Allah dalam pernikahan yang kudus saat ini. Sambil mengucap syukur atas anugerah Allah yang mempersatukan Riko dan Kathleen, kita juga memohon berkat-Nya agar mereka dimampukan
untuk membangun rumah tangga yang berlandaskan kasih, dipelihara dalam kesetiaan, dan senantiasa mengalami sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali ibadah pernikahan kudus ini, mari kita mengikuti dengan hikmat di dalam prosesi pernikahan dan pemberkatan nikah pada saat ini.
langsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur menjadi saksi atas pernikahan Riko dan Kathleen pada hari ini. Jam berapa kau tidur? Jam 11. Bangunnya Kathleen? Berarti kalian sudah sangat siap ya. Adam Yusafat Noveri Kodamanik dengan Kathleen Basama Putri Siara Buru Simbolo. Karena pada hari ini mereka akan berjanji untuk hidup bersama, membangun keluarga yang damai dan sejahtera. Mereka ingin melangkah tanpa ragu bersama Tuhan Yesus yang senantiasa hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan kita meyakini firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 1a dalam TB2 bilang begini, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Kita memuji Tuhan.
Saudara, sebelum kita bersama mendengar serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya untuk kita memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sebagaimana Engkau mempersatukan kedua mempelai Riko dan Catherine, sehingga kami selalu berjalan dengan iman dalam kehidupan dan kami siap mendengarnya. Tetapi saya akan tambahkan mulai dari ayat 21. Jadi di Alkitab terjemahan baru dimulai perikop ini dengan ayat 22. Tetapi di TB2 perikop ini dimulai dengan ayat 21. Sehingga saya mengikuti perikop yang ada di dalam Alkitab TB2. Demikian bacaan firman Tuhan. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi memelihara dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Riko dan Catherine hari ini tidak hanya dipertemukan Tuhan, tetapi kita mau mengakui bahwa mereka juga akan dipersatukan Tuhan dalam sebuah ikatan pernikahan yang kudus. Dan ketika mereka memutuskan hidup bersama dan bersatu, Bapak Ibu, tahukah Anda berapa lama mereka pacaran? Berapa lama kau pacaran?
Saudara Kathleen? Hah? 11 tahun. Lama kali ya. Jadi bayangkan 11 tahun itu berarti sejak SMA. SMA itu kayaknya suara dia gitu. Sejak SMA ya. Betul ya Kathleen, sejak SMA kalian pacaran. Waktu kalian pacaran pernah yang putus? Hah? Pernah. Tapi nyambung lagi. Oh, berapa kali putus? Hah? Tapi Kathleen dan Rico, menurutku pernikahan itu bukan tentang berapa lama pacaran, tapi pernikahan itu adalah tentang bagaimana menjalani hidup ke depan. Karena apa? Bukan soal berapa lamanya. Saya mengenal ada keluarga, dia nggak pernah mengenal calon istri, hanya disuruh kau pergi ke kampung, di sana temui, nggak tahu, jadi nggak disebutkan karena yang ku tahu hanya mereka berdua dulu lah. Kalau begitu, saudara-saudara, bagaimana kita melihat bacaan firman Tuhan ini dalam merenungkan firman Tuhan untuk bukan hanya buat Kathleen dan Rico, tapi terutama buat untuk keluargamu, bahkan untuk kita semua dalam menjalani hidup berkeluarga. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, yang pertama, inilah yang ayat 21 itu mendasari tadi, yang oleh lembaga Alkitab memasukkan ayat 21 dari perikop ini. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi saudara-saudara, semua kita pertama-tama dikatakan tunduk dan takut akan Kristus. Bukan hanya suami, bukan hanya istri. Sebab apa? Seringkali bacaan Alkitab ini untuk mengatakan, "Hai istri, tunduk." Padahal di dalam bacaan ini yang paling besar porsinya adalah tentang suami yang tunduk. Kalau soal hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, hanya 2 ayat. Tapi hai suami, itu ayatnya lebih panjang. Itu tandanya bahwa tanggung jawab dan peran suami menjadi penting. Oleh karena itu, di dalam hal ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan apa arti tunduk. Maka ini bukan soal kekuasaan dan dominasi, bukan soal hierarki, siapa yang lebih tinggi, tetapi soal tentang bagaimana menjalani sebagai
sebagai tubuh Kristus. Karena yang paling tinggi adalah Kristus, dan Paulus mau menggambarkan kepalanya adalah Kristus dan suami istri adalah tubuhnya. Jemaat adalah tubuhnya. Dan karena itu saya mau merenungkan begini. Yang dikatakan firman Tuhan tentang mereka satu tubuh. Jadi apa arti satu tubuh ya? Rico dan Kathleen, di dalam bacaan firman Tuhan ini kalian menjadi satu tubuh. Tapi dua pribadi. Artinya kalian tetap menjadi dua insan, tetapi kalian menjadi satu dalam Kristus. Dalam hal apa? Saya ibaratkanlah sepatu, ya. Pakai sepatu Kathleen sama atau beda? Kiri kanan beda? Hah? Kiri kanan beda? Beda kan? Atau sama? Coba lihat. Beda ya? Kiri kanan sepatumu beda ya? Tapi ketika mereka berjalan bagaimana? Bisa nggak dibasuhkan kiri kanan? Enggak ya? Enggak ya? Beda. Tetapi kalau satu nggak ada, yang lain gimana? Berfungsi nggak? Tidak, gitu ya Bu ya. Kalau sepatu kiri itu rusak atau hilang, sepatu kanannya berfungsi. Kalau misalnya sepatu kiri tinggal, yang kanan juga nggak ada gunanya. Oleh karena itu, bisa kita melihat bagaimana pernikahan itu seperti itu. Kalian harus berjalan bersama, melangkah bersama, dan disinilah kesehatian itu. Meninggalkan orang tua bukan berarti memutuskan. Di sini disebutkan suami akan meninggalkan istri keluarganya. Ini bukan berarti memutuskan, tapi melanjutkan kehidupan bersama. Itu berarti peran orang tua masih tetap diperlukan. Jangan bilang orang tua, aduh selesai nanti mereka menikah, selesailah tugasku satu. Tidak. Aku nanti pada Maning bilang, tugasku tinggal satu. Tidak. Sebab tanggung jawab itu akan terus berlanjut. Hanya saja Rico dan Kathleen akan memulai kehidupan keluarga yang baru. Modelnya baru, bisa dari warisan Damanik
ada juga warisan dari simbol, karena memang itu tidak bisa terpisahkan. Namun yang paling penting adalah ayat 21 ini, supaya kita semua suami dan istri takut akan Kristus. Sering saya bilang, takut akan Kristus itu tidak seperti kita takut sama penjahat atau takut kepada hewan-hewan. Sebab kalau kita takut sama orang atau penjahat atau hewan-hewan, reaksi kita selalu menjauh. Kira-kira kamu takut sama hewan apa? Kecoa. Oh, kamu takut sama kecoa? Sebenarnya itu bukan takut ya, geli, jijik. Kau tuh kok takut sama hewan apa? Oh, kecoa terbang. Kecoa lewat itu enggak? Itu juga geli ya. Kalau kita takut sama hewan itu, maka reaksi kita biasanya menjauh, menghindar. Tapi kalau kita takut sama Tuhan, enggak mungkin kita menghindar dan menjauh. Kalau kita bilang takut sama Tuhan, reaksi pertama-tama adalah mendekat dan menghampiri, mendatanginya. Dan aku yakin itulah yang kalian telah lakukan. Menghampiri, datang pada Tuhan, baik waktu kalian berteman dan berpacaran, atau setelah kalian nanti menikah dan membangun rumah tangga. Jangan lupa terus menghampiri Tuhan. Itulah yang membuat hidup bahagia pernikahan kalian akan nyata. Mengapa? Tantangan hidup berkeluarga sekarang tidak begitu sedikit, tapi beragam dan banyak. Apalagi kalau kalian nanti kerja berdua kan, kesibukan bisa, dan kemudian orang ketiga itu bisa macam-macam, bisa perempuan atau laki-laki lain, bisa pekerjaan, tapi bisa orang tua juga bisa, orang ketiga banyak. Karena apa? Saya teringat saudara-saudara, kenapa ya disebut dengan keluarga itu rumah tangga? Membangun rumah tangga, kira-kira kenapa? Kathleen, kenapa dibilang rumah tangga? Kalau di Simalungun sana, rumah itu bertangga ya dulu ya. Rumah itu bertangga. Selalu ada tangganya, nggak kayak sekarang. Tanah langsung aja. Tapi kalau rumah dulu selalu ada tangganya. Kenapa ada tangganya? Dulu itu menghindari hewan-hewan, binatang-binatang buas. Buas. Iya. Di kampung kami gitu, rumah bertangga. Bisa tangganya 1,5 meter.
Karena di sekitarnya itu hutan, bisa mengganggu orang, keluarga. Gangguan-gangguan keluarga sekarang bukan hewan-hewan, tetapi pekerjaan, orang ketiga dan sebagainya. Disinilah pentingnya ayat 21. Takutlah akan Kristus. Tunduklah seorang kepada yang lain. Jangan satu mendominasi yang lain. Riko nggak boleh mendominasi, Kathleen jangan mendominasi, dan karena itu perlu bercakap-cakap, ngobrol, berdialog. Tentang apa? Bicarakan semua. Apa yang kalian akan rencanakan, bicarakan pasangan. Dan inilah namanya berkeluarga. Nggak bisa lagi Riko jalan sendiri tanpa ngomong sama Kathleen. Nanti misalnya Kathleen mau beli apa? iPhone. Dulu kau bisa aja kan beli sendiri tanpa ngomong sama Riko. Ya, nggak apa-apa, aku beli. Atau Riko juga begitu, mau beli sesuatu hal sederhana harus dibicarakan ini. Apalagi berangka berapa satu iPhone atau sesuatu yang berharga ini. Kan, kau panggil mama nanti kan? Hah? Mama kan? Apa? Bunda. Oh, Bunda. Oh, Bunda. Kathleen panggil apa sih Riko? Hah? Jarang orang semalam panggil Bunda. Yang tadi itu pae. Tapi oke, nah itu putusan, hormati putusan mereka. Panggil Bunda kasih aja. Poinnya adalah takut sama Tuhan berarti kalian datangi Tuhan dalam pergumulan yang berat sekalipun. Ia adalah teman setia kalian, dan kalian mempercakapkan. Karena apa? Di dalam hidup pernikahan, tunduk itu bukan soal dominasi satu yang lain, tetapi soal tentang bagaimana menghayati bahwa Kristuslah pemimpin kita. Dan itu yang akan membuat hidup pernikahan kalian bukan bebas tantangan, tetapi hidup pernikahan kalian akan menjadi langgeng sampai selama-lamanya, seperti yang kalian harapkan. Bukankah kalian nanti berikrar bahwa janji suci kalian ini tentang sampai maut memisahkan kita? Dengan demikian, Riko dan Kathleen, hari ini ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya mempertemukan kalian berdua, tetapi Ia dengan kasih dan rahmat-Nya berkenan memberkati pernikahan, agar pernikahan kalian bukan saja bahagia, tapi juga menjadi berkat. Oleh karena itu, Kathleen, lihat banyak pemudi-pemuda mungkin, dan saya yakin itu karena Riko itu aktivis di gereja ini, dan kuharap
nanti kau pun jadi aktivis di gereja ini. Ya, mau jadi apa nanti? 5 tahun lagi jadi penetua. Ku tanya dulu, yang jadi penetua nanti Kathleen atau Riko? Biar nanti aku kunjungi. Hah? Apa? Siapa? Oh, dirumbukin dulu ya, rumbukin ya. Soalnya saya ingin penetua-penetua ini orang-orang muda. Jadi nanti kalian aktivis, kalian jadi penetua, salah satu minimal. Berapa tahun lagi aku tunggu kok? Jangan kayak bapak dikunjungi, ini aku Tuhan pilihlah dia, katanya kayak gitu. Ya, keluarga yang berbahagia dan menjadi berkat, kami tunggu pelayanan kalian di tengah-tengah gereja ini. Ya, ya Kathleen, ya Rigo, mantap. Tuhan memberkati pernikahan kalian. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk pada formulir liturgis peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Saya akan membacakan formulir liturgis peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Saudara Adam Yosafat Noveriko Damanik dan saudari Kathleen Baswana Putri Siara Guru Simbolon, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini, saya akan melayangkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara berdua dan jemaat menjadi saksi. Makna pernikahan Kristiani. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan saudara Adam Yosafat Noveriko Damanik dan saudari Kathleen Baswana Putri Siara Guru Simbol. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayangkan. Tujuan pernikahan Kristiani. Tujuan pernikahan adalah pertama, untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan kemuliaan Allah. Ketiga, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Nasihat dan janji Tuhan. Hendaklah sebagai suami istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, saling mendukung, seperti dalam Efesus 5 ayat 22 dan 25.
Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suami. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Seperti 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Dan jikalau saudara berdua dikaruniai anak oleh Tuhan, didiklah mereka secara Kristiani. Sekarang kedua mempelai mohon berdiri. Di hadapan Allah dan umatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan tetap memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan terus merawatmu serta setia hingga kematian memisahkan. Dan biasa Noveri Kodamani, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap merawatmu serta setia sampai kematian memisahkan kita. Yusafat Tafriko Damanik dan saudari Kathleen Basana Putri Siara Purusiboro datang untuk memohon berkat. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Amin. Saudara Adam Yusafat Novariko Damanik dan Kathleen Basana Putri Siara Purusiboro, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Jangan berdiri Bang. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Jemaat Tuhan, setelah keteguhan dan keberkatan, umat berdiri dan memuji Tuhan dari hidup jemaat 303. Allah yang Maha Murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami dalam ibadah, kasih setia, dan kesucian. Amin. Dipersilakan dulu.
Kevin, tadi kalian sudah dicatatkan pernikahan. Itu artinya secara negara kalian sudah sah sebagai suami istri. Dan hari ini pernikahan kalian sudah diberkati. Oleh karena itu kalian saling menghadap Lord Catherine. Apa artinya? Sekarang di antara kalian tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dan kalian secara terbuka mengungkapkan setiap hal di dalam hidup bersama kalian. Dan Riko, di hadapanmu sekarang istri, cium istri yang menurutmu ciuman yang paling mengungkapkan kemesraan dan cinta kasih yang tulus. Silakan. Sekarang kita mendengar pujian dari paduan suara Gloria. Ramayana
Yosafat Novelito Damani, cincin ini melingkar dan tak terputus. Begitulah cintamu kepada Catherine yang tak terputus dan selamanya. Karena itu, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istrimu. Bersama Siara berikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Catherine Basana Putri Siara Simbolo, cincin ini melingkar dan tak terputus. Begitulah cinta kasihmu kepada Nicole yang tak terputus dan selamanya. Karena itu, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu. Anda biasa Novelito Damani memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Sekarang kalian menang. Saudara Adam Yosafat Novelito Damani dan Saudari Catherine Basana Putri Siara Simbolon, jadikanlah Alkitab ini sebagai dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan kalian berdua. Camkanlah ini, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terimalah. Sebagai suami istri yang sah, pernikahan saudara berdua telah ditentukan dan diberkati oleh Allah dan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Menghadap jemaat. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah kedua saudara kita ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus dalam doa.
atau seperti kapal yang berlayar di tengah lautan yang luas. Ketika laut tenang, maka yang dirasakan adalah suatu kehidupan yang mungkin dipenuhi oleh tanda, oleh tawa dan canda, kemesraan, sukacita dan bahagia. Namun kadang-kadang secara tiba-tiba riak kecil datang mengganggu. Bahkan gelombang besar menakutkan mencoba menghentikan perjalanan yang sedang dilalui. Dilalui janganlah dalam takut dan khawatir. Dalam keadaan apapun tetaplah kalian bergandengan tangan dan berjalan bersama dengan Tuhan, Sang Nahkoda kehidupan. Ingatlah selalu kasih yang mengikat kalian berdua. Kemanapun kalian melangkah, kasih akan membawa kalian pulang kembali untuk terus bersama. Pujian dari kami paduan suara Gloria, di mana juga Mama Riko ikut serta selama ini dalam pelayanan, merupakan dukungan kami, merupakan doa kami dan syukur kami bagi keluarga kalian. Tuhan memberkati. In the shadow
kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas peristiwa yang terjadi hari ini. Juga bukan hanya keluarga Simbol dan Damanik, tetapi juga bagi keluarga besar GKI Palsi Gunung. Dan dalam kebahagiaan sukacita kami ini, kami berdoa untuk keluarga yang baru, Riko dan Kathleen. Tuhan, Engkau yang memimpin perjalanan hidup keluarga mereka, dan kiranya Engkau memberkati keluarga mereka selalu dan senantiasa menjadi berkat di dalam kehidupan, di tengah-tengah persekutuan gereja dan dimanapun mereka berada. Menemani dan mendampingi keluarga yang baru, Riko dan Kathleen. Pakai juga gereja GKI Palsi Gunung khususnya menjadi persekutuan yang saling mengasihi dan saling menghidupkan, saling melayani, sehingga keluarga yang baru menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk resepsi pernikahan yang telah disiapkan oleh keluarga. Kiranya keluarga yang terlibat atau panitia, Engkau tolong mereka sehingga resepsi pernikahan, acara adat yang berlangsung dapat berlangsung dalam kesukacitaan dan membuat kehidupan pernikahan mereka suasana keceriaan, kebahagiaan lebih mewarnai mereka. Tolong ya Tuhan, dan berkatilah nanti setelah semua selesai, ibadah peneguhan pemberkatan usai, resepsi pernikahan dan acara adat selesai, Riko dan Kathleen akan menjalani kehidupan. Mereka akan berkarya, mereka akan melakukan yang terbaik, hidup dalam cinta kasih-Mu, dan kiranya Engkau memberkati dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita dari 1 Tawarik 29 ayat 14b berkata, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita menyanyikan.
saat ini kami dapat menyaksikan bersatunya anakmu Riko dan Catherine menjadi satu dalam Allah. Kami yakin dan percaya Engkau pimpin segala langkah mereka. Bapa, perkenankanlah kami saat ini menyampaikan persembahan syukur kepada-Mu. Berkatilah persembahan ini agar dapat dikelola dan digunakan melalui kerja-kerja di gereja ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Bapa melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, kami sambut doa kami. Amin. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam acara selanjutnya, atas sambutan dan lain sebagainya, izinkan saya menceritakan sedikit tentang mereka. Diawali tahun 2015 mereka ini di SMA bertemu satu kelas
dan mereka mengalami percikan-percikan cinta. Disitulah awal ketertarikan mereka berdua. Tapi kata orang itu baru cinta monyet. Cinta monyet. Dan kemudian mereka pun kuliah, menyelesaikan SMA, dan apa yang terjadi? Mereka kuliah di satu daerah yang sama, di Sumatera, begitu kan? Ya. Tidak ada rekayasa, tidak ada apa, tapi entah kenapa mereka bisa berkuliah atau masuk dalam universitas yang sama di Sumatera. Dan inilah yang tragis ketika COVID melanda. Cinta mereka, benih-benih cinta yang sudah ditabur akhirnya naik turun. Riko yang terpisah dengan Kathleen, di mana Riko sudah menyelesaikan terlebih dahulu. Rupanya Riko ini tipe orang yang kurang setia. Masih melihat-lihat juga cewek-cewek yang lain, ya. Tetapi Kathleen adalah tipe wanita yang setia. Tetapi rencana Tuhan pasti, dan mereka memang tulang rusuk ya. Ya rusuknya si Niko Pak, si Niko ya. Akhirnya mereka dipertemukan kembali di Jakarta, dan benih-benih cinta itu bangkit kembali. Dan akhirnya hari ini kita telah menyaksikan ternyata pernikahan itu bukan karena lamanya, tetapi karena kesiapan hati dan lainnya mereka mengikrarkan pada hari ini dan sesuai dengan rancangan. Selamat buat Kathleen dan Riko dan juga keluarga besar yang selama ini mendampingi mereka berdua. Kami majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan acara kita dari kata sambutan. Ketua Majelis Jemaat Penatua Delvia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam Riko dan Kathleen. Dan yang kami hormati Bapak Damani dan Ibu Marta, juga Bapak Simbolon serta Ibu Jojo Bakara. Hari ini kita bersyukur, kita bersukacita, dan kami majelis jemaat sangat merasa sukacita karena dipercaya menjadi saksi ikatan kasih antara Riko dan Kathleen. Untuk Riko, saya mengenal Riko mulai dari sekolah minggu, lalu remaja, pemuda, dan yang lebih saya kenal lagi adalah Riko sebagai pemuda yang sangat setia dalam pelayanan sebagai pemusik di GKI Pasigunung. Lalu Riko juga sebagai pemuda yang santun dan rendah hati, selalu tersenyum ketika bertegur sapa. Ya, berbahagialah Kathleen sudah sebagai pemenang hati Riko dan Manik. Saya mengenal Kathleen dan sempat berbincang agak lama ketika Bina Pranikah. Saat itu topiknya adalah ekonomi rumah tangga, betul ya? Dari percakapan saya melihat Kathleen ini sudah sangat
menjadi ibu rumah tangga. Lalu saya juga bisa melihat Kathleen sebagai gadis yang baik hati dan santun. Jadi untuk Riko, berbahagialah kamu pemuda yang memenangkan hati Kathleen. Dan hari ini tadi setelah disampaikan oleh Bapak Penatua Andri, perjalanan kalian ternyata cukup panjang ya. Hari ini janji Tuhan digenapi. Seperti dalam firman Tuhan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi atas semua sukacita itu, izinkan saya Bapak Ibu sebagai Ketua Majelis GKI Pasir Gunung mewakili seluruh majelis jemaat dan seluruh jemaat GKI Pasir Gunung mengucapkan selamat berbahagia untuk Riko dan Kathleen, dan majelis jemaat berkomitmen mendoakan dan mendampingi rumah tangga kalian. Lalu untuk orang tua, saya biasa panggil Ito dan Eda. Ito Damanik dan Eda Marta. Kami majelis jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia, dan begitu juga untuk orang tua Bapak Simbolon serta Ibu Jojo Pratara. Untuk jemaat GKI Pasir Gunung, terima kasih sudah mendukung Riko dan Kathleen baik lewat doa dan mendukung dalam pemberkatan pagi ini. Terima kasih untuk paduan suara, namanya susah ya, paduan suara kantate Domino Simfonik. I cannot live without you. I told you this, it's true. I'll take pieces of you with me. I'll take parts you never knew. And one day you will wake up without warning or a clue, and start to notice little things that are missing parts of you. On your shoulder and the creases on your cheeks, the scar upon your forehead and your whisper when you speak. I took them 'cause I need you. I took them to be